Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Puasanya lancar kan? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada podcast kali ini, kita bersama dengan Ustadz Muhammad Thoifur. Kita akan belajar bersama tentang berdakwah secara rahasia dan terbuka. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Marta? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Masih lancar puasanya? Masih. Alhamdulillah. Pasti kalian sudah tidak sabar kan apa yang kita bahas nanti? Kepada Ustadz Thoifur kami persilahkan. Terima kasih Mbak Marta atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada Mbak Marta dan semua pemirsa Misja Official, semoga senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terkait tema pada kesempatan kali ini mengenai dakwah Rasulullah yang berproses dari dakwah yang awalnya sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah yang secara terbuka atau terang. Mbak Marta, tahu nggak arti dari dakwah dalam Islam itu seperti apa? Yang saya tahu itu mengajak kebaikan, meninggalkan keburukan. Ya. Itu memang pemahaman dakwah secara umum ya, secara umum. Yang menjadi dakwah atau tugas dakwah inti dari Rasulullah adalah mengajak para masyarakat, para umat ini untuk masuk ke agama Islam, untuk beriman, meninggalkan sisi atau sifat jahiliyah pada masa lampau, kemudian bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi utama dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dakwah yang diemban oleh Rasulullah ini disampaikan oleh Allah atau tertuang dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ini perintah dakwah dari Rasulullah. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan. Kelanjutan ayatnya, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastaktsir, dan janganlah kamu memberikan sesuatu dengan berharap mendapatkan imbalan yang lebih. Itu perintah-perintah. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu maka bersabarlah dalam hal menghadapi atau melakukan perintah dari Tuhanmu. Ini di surat Al-Muddatsir ayat 1-7 Mbak Marta. Dari ayat ini ada beberapa perintah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya adalah at-tauhid, mengesahkan Allah, tafwidul umur kulliha ilallah, menyerahkan segala hal hanya kepada Allah, wa tarka mardatin nafsi wa mardatil abdi, meninggalkan hal-hal yang menjadi kerelaan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, menuju apa? Ila mardatillahi ta'ala, menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gini Mbak Marta, dalam proses dakwah itu memang ada prosesnya, ada tahapannya. Dalam proses dakwah itu ada tahapannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang saya bawa ini, Bahsun fi Sirah An-Nabawiyah, menjelaskan bahwa yumkinu an nuqassima ahda da'wah al-Muhammadiyah ila daurain, bahwa periode dakwah itu ada dua Mbak Marta. Satu, ad-daurul makkiyyu thalatha asyarata sanatan takriban, periode Mekah, yaitu berjalan
selama kurang lebih 13 tahun. Yang kedua, ad-daurul madaniyu asyru sanawatin kamilah, periode Madinah yang berlangsung, dakwahnya berlangsung selama 10 tahun. Kemudian dari periode dakwah yang pertama, yaitu dakwah Makkah, periode Makkah, ini ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah marhalatud dakwah Assyria. Tahapan pertama dakwah secara sembunyi atau dakwah secara rahasia. Ini berlangsung selama sekitar 3 tahun. Salasu sinin, 3 tahun. Mbak Marta tahu gak Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul itu umur berapa tahun? Umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Berarti kalau umur 40 tahun dakwah rahasia ini berlangsung 3 tahun, berarti Nabi dakwah secara rahasia itu mulai awal diangkat menjadi Nabi, yaitu umur 40 tahun sampai kira-kira umur 43 tahun, karena berjalan 3 tahun. Itu umur Nabi masa dakwah secara rahasia. Tahapan yang kedua, marhalah i'lani dakwah fi ahli Makkah, yaitu tahapan dakwah secara terbuka, Mbak Marta. Terang-terangan, enggak sembunyi-sembunyi lagi. Min bidayatis sanah ar-rabi'ah minan nubuwah ila awakhiris sanah al-ashirah. Dimulai tahun keempat kenabian. Berarti kalau tahun keempat kenabian itu Nabi umurnya 44 tahun, karena tahun keempat dari kenabian, dan berakhir pada akhir tahun ke-10 kenabian. Berarti kira-kira Nabi itu dakwah secara terang-terangan di lingkup internal kota Mekah itu umur 44 sampai umur 50 tahun. Jadi ila awakhiris sanah al-ashirah, 10 tahun dari kenabian, berarti umur 50 tahun. Kemudian tahapan yang ketiga, marhalatud dakwah kharija Makkah. Ini juga dakwah terang-terangan tapi sudah merembet di sekitar Mekah, di lingkungan atau kawasan sekitar Mekah. Dan ini terjadi min awakhiris sanah al-ashirah minan nubuwah, tahun 10 kenabian. Berarti umur 50 ila hijratihi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, sampai beliau hijrah. Beliau hijrah itu kurang lebih umur 53 tahun. Berarti sudah genap dakwah Rasulullah di periode pertama di Makkah, yaitu selama kurang lebih 13 tahun, mulai awal kenabian umur 40 sampai usia 53 tahun. Setelah itu 10 tahun berikutnya beliau masuk periode kedua, yaitu dakwah di Madinah, atau periode yang kedua adalah periode Madinah. Itu gambaran secara umum tentang proses dakwah Rasulullah dari yang awal, tahapan awal sampai tahapan selanjutnya. Dari Mbak Marta mungkin ada yang ditanyakan terkait tema yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan bahwa ada 2 periode dakwah, periode Mekah dan periode Madinah. Kemudian tahapan pertama pada periode Mekah adalah dakwah secara rahasia. Pertanyaannya Ustadz, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara rahasia dan bagaimana prakteknya? Pertanyaan sangat bagus sekali dari Mbak Marta. Gini Mbak Marta, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Bahsun Fis Sirah Nabawiyah. Saya kutip penjelasannya, ma'lumun anna Makkata kanat markazati lil Arab wa kana biha sadanatul Ka'bah wal qiwam alal awsan wal asnam al muqaddasah inda sairil Arab, fal wusul ilal maqsud minal islah fiha yastadu usran wa shiddatan, fal amru yahtaju ila azimatin la tuzalziluha al masaib wal kawaris. Intinya gini Mbak Marta, kenapa Nabi itu memulai proses dakwah itu dengan sembunyi-sembunyi atau dengan rahasia, secara rahasia? Karena melihat situasi politik, situasi sosial yang ada di kota Mekah. Karena apa? Karena orang Mekah, penduduk Mekah itu dulu
masih belum bisa meninggalkan tradisi, belum bisa meninggalkan keyakinan, belum bisa meninggalkan apa yang dipercayai secara utuh. Karena yang kita tahu ya sejarahnya, orang-orang Mekah itu para penyembah berhala. Banyak berhala itu yang ditaruh di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah banyak sekali. Sehingga untuk merubah itu maka memerlukan proses, dan karena itu sudah menjadi keyakinan yang mengakar sehingga situasi sosialnya sulit, maka dimulailah dakwah secara rahasia dulu. Nanti melihat situasi dan kondisi, bagaimana peluang, sehingga Rasulullah akan merubah strategi dakwahnya. Di samping itu untuk menjaga diri Rasulullah, karena nanti kalau tiba-tiba terang-terangan dakwah Islam, bisa jadi Rasulullah ini menjadi sasaran orang kafir Quraisy untuk dibunuh, dan itu membahayakan nyawa beliau. Itu proses awal kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah secara rahasia. Terus mengenai prakteknya gimana? Gini Mbak Amalta, yang menjadi objek pertama yang didakwahi Nabi itu tidak lain keluarganya, orang-orang terdekatnya. Dijelaskan dalam kitab ini, wa kana minat tabi'i ayyu'arridur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Islam awalan ala al-swatin nasibi wa ali baitihi wa asdiqaihi fata'ahum ilal Islam. Jadi gini Mbak Marta, objek pertama Rasulullah itu yang didakwai siapa? Orang terdekat, keluarganya, teman-temannya, mereka diajak Islam, diajak masuk Islam. Karena yang paling mudah untuk diajak komunikasi adalah orang terdekat, yaitu satu keluarganya, kemudian temannya. Ya, di antara yang menjadi orang pertama yang masuk Islam, barokah atau berkat dakwah rahasia ini, yaitu satu dari kalangan wanita, yaitu istri beliau, siapa? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah al-Kubra binti Khuwailid. Kemudian ada yang dari kalangan budak yang dimerdekakan, yaitu namanya Zaid bin Harithah, atau disebut Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Zaid bin Harithah. Kemudian yang ketiga itu mewakili anak kecil, tidak lain sepupu beliau sendiri, sepupu dan nanti bakal jadi menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu masih kecil beliau, Sayyidina Ali. Itu kan putranya Abi Thalib. Abi Thalib itu pamannya Kanjeng Nabi, sehingga Sayyidina Ali itu sepupunya sendiri. Kemudian ada lagi yang dari orang laki-laki senior, yaitu tidak lain dan tidak bukan yang kita tahu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu teman karib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari empat ini akhirnya disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang imannya pertama kali daripada yang lain. Ini awal proses dakwah Rasulullah secara rahasia. Setelah itu teruslah berkembang, banyak yang masuk Islam, Caranya bagaimana Mbak Marta? Dari satu mulut ke mulut yang lain. Diterangkan dalam kitabnya, summa dakhalan nas fil Islam arsalan minar rijal wan nisa hatta fasha dzikrul Islam di Makkah. Aslama haula'i sirran wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastami'u bihim wa yurshiduhum ila dini mutakhaffiyan. Banyak yang masuk Islam dari satu mulut ke mulut yang lain, belum berani terbuka. Jadi semisal saya bertemu Mbak Marta, ini ada agama Islam, agama yang mengajarkan tauhid, kamu masuk Islam karena sampean dekat dengan saya, maka saya ajak. Itu proses awalnya, sembunyi-sembunyi. Dan ketika bertemu dengan masyarakat umum, belum berani menampakkan Islamnya, masih takut nanti kalau tiba-tiba menunjukkan Islamnya dibunuh dan lain sebagainya. Karena tadi karakter atau sosial tradisi dari orang kafir Quraisy masih melekat kuat, yaitu menyembah berhala. Makanya masih rahasia dulu. Tapi alhamdulillah barokahnya dakwah ini ya, dengan orang terdekat, kemudian
semakin melebar, akhirnya banyak yang masuk agama Islam. Gitu Mbak Marta. Kemudian Ustadz, bagaimana penjelasan tentang periode Mekah yang kedua, yaitu periode yang terbuka? Terima kasih Mbak Marta. Pertanyaan juga sangat baik, sangat bagus. Penjelasan terkait tahapan yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan atau secara terbuka. Karena dianggap sukses dakwah secara rahasia dan komunitas Islam, kalau orang Islam itu semakin bertambah, secara kuantitas semakin lumayan banyak, akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu termasuknya pertama, dawai Allah, firman Allah menyampaikan, wahai Muhammad, peringatkanlah keluarga-keluargamu yang dekat, keluarga yang dekat dengan kamu. Dari turunnya ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, akhirnya Rasulullah mempunyai inisiatif. Ini sudah agak mulai terbuka dakwanya, tapi belum terbuka seluas-luasnya, tapi sudah mulai terbuka, sudah mulai berani. Setelah turunnya ayat ini Mbak Marta, Rasulullah itu memberi undangan ke semua keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Diundang semua, kan banyak keluarga besar itu, Bani Hashim, Bani Muthalib. Akhirnya pada datang, fakanu khamsatan wa arba'ina rajulan, yang datang sekitar 45 orang dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib. Di antaranya adalah paman-paman beliau, karena memang ini keluarga besar kan, jadi keluarganya diundang semua. Yang hadir di antaranya ya ada Abu Lahab, ya ada Abu Thalib, ada Hamzah dan lain sebagainya. Pada undangan yang pertama ini, pertemuan yang pertama ini, ternyata penentangan dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib ini sangat besar. Ditolak mentah-mentah ajakan Rasulullah agar keluarga-keluarga terdekatnya ini semuanya masuk agama Islam. Ditolak, terutama tokoh utama yang menolak adalah siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini tokoh utama yang benar-benar memperlihatkan penentangan terhadap ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Selesai pertemuan pertama, selesai Mbak Marta. Tapi Rasulullah nggak patah arang Mbak Marta. Di kemudian hari diundang lagi pertemuan selanjutnya, diundang lagi. Ya tadi Bani Hashim, Bani Muthalib diundang lagi. Sama saja Mbak Marta. Yang menjadi corong utama penolakan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini sebagai dalang penolakan Abu Lahab. Tapi dengan kuasa Allah, pada pertemuan yang kedua ini ada satu paman Rasulullah yang menunjukkan keberaniannya untuk membentengi Rasulullah dalam berdakwah, untuk melindungi Rasulullah dalam berdakwah. Itu siapa? Yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini berani menjamin keselamatan Rasulullah dalam berdakwah. Walaupun pada waktu itu Abu Thalib belum masuk Islam, tapi berani menjamin keselamatan Rasulullah dalam berdakwah, kelancaran Rasulullah dalam berdakwah. Jadi satu sisi ada paman beliau yaitu Abu Lahab yang sangat menentang, satu sisi ada paman beliau Abu Thalib yang sangat mendukung. Sehingga dukungan Abu Thalib ini menjadi momentum bagi Rasulullah untuk lebih terbuka lagi dalam berdakwah. Diterangkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, wa ba'dama ta'akkada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ta'ahudi Abi Thalibin bihimayatihi wa huwa yuballighu an rabbi. Setelah Nabi merasa yakin akan janji Abu Thalib untuk dilindungi ketika Rasulullah menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan risalah Allah, qoma yauman ala sofa. Suatu hari Mbak Marta, Nabi ini langsung naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa yang ada di Makkah ya, kan ada Sofa Marwah kan, bukit. Nah ini Nabi itu naik ke Bukit Sofa. Fasoroh, kemudian Nabi berseru, ya sobahah fastama ilaihi butunu Quraisy fata'ahum ila tauhid wal iman birisalatihi wa bil yaumil akhir. Wahai semua orang-orang Quraisy ini dipanggil semua. Akhirnya datang semuanya. Datang orang-orang Quraisy Makkah, fata'ahum ila tauhid. Setelah mereka kumpul, Nabi menyeru, kalian saya ajak untuk
masuk agama Islam, untuk bertauhid, untuk beriman, untuk mengimani segala apa yang saya bawa. Kalau sekarang mungkin Mbak Marta ya masuk ke masjid sentral di kecamatan terus buka pengumuman semuanya harus datang ke masjid. Ya, kalau dulu ya karena belum ada speaker, ya adanya ya Bukit Tinggi agar suara itu tersampai pada lapisan masyarakat di kota Mekah. Akhirnya datang. Dan pada tahapan dakwah yang kedua ini Rasulullah Muhammad SAW lebih berani lagi untuk mengajak masyarakat masuk Islam, dan juga lebih berani menentang, bahkan sudah berani menentang atau melawan orang-orang musyrik, karena mendapatkan wahyu dari Allah, fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin, sampaikanlah semua apa yang diperintahkan secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini tahapan yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Dan alhamdulillah barokahnya dakwah secara terang-terangan ini, masyarakat Islam semakin banyak, semakin meluas, daerah yang banyak komunitas Islamnya, yaitu di lingkup kota Mekah. Tidak hanya sekedar keluarga dekatnya, tapi masyarakat secara umum banyak yang memeluk agama Islam. Kalau boleh tahu, ada nggak hal-hal yang terjadi pada tahapan yang kedua ini? Iya, Mbak Marta. Memang kalau kita menelisik sejarah, Mbak Marta, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada rentetan atau di sela-sela atau dalam lingkup tahapan dakwah yang kedua ini, yaitu dakwah secara terang. Yaitu yang menjadi momentum. Yang pertama adalah hijrahnya Rasulullah yang pertama kali ke Habasyah. Tahu Habasyah? Habasyah itu kalau sekarang itu negara Ethiopia, di bagian benua Afrika, orang berkulit hitam. Itu dulu banyak orang Habasyah itu yang bermukim di Makkah atau mungkin di sekitarnya, itu banyak. Sehingga sering kadang disebutkan dalam hadis itu Al-Habasyah. Al-Habasyah itu ternyata orang Afrika, orang yang berkulit hitam. Nah, kenapa beliau itu sampai hijrah ke Habasyah? Karena memang untuk menghadapi kekuatan orang kafir Quraisy ini belum begitu kuat, sehingga beliau memilih untuk hijrah dulu, mengasingkan diri dulu. Beliau mengajak 10 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Ya, karena tadi mengasingkan diri dulu agar tidak disakiti oleh orang kafir Quraisy. Nanti kalau tetap tinggal di Makkah, khawatirnya terus tiba-tiba dibunuh. Maka mengasingkan dulu. Tapi tidak bertahan lama, hanya sekitar 3 bulan. Akhirnya beliau kembali lagi. Artinya melihat kondisi sudah benar-benar kondusif, keadaan sudah kondusif. Itu penting, karena setelah itu Nabi menyusun strategi macam-macam dalam proses berdakwah beliau. Kemudian yang kedua adalah Sayyid Hamzah, pamannya Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Ini menjadi tambahan kekuatan Rasulullah karena didukung oleh pamannya, yaitu Sayyid Hamzah, yaitu terjadi pada tahun ke-6 dari kenabian Rasulullah, yaitu ya sekitar umur 46 tahun berarti Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi poin penting, menjadi kekuatan baru Rasulullah dalam berdakwah, yaitu apa? Masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Karena sebelum ini di kota Mekah itu terkenal ada 2 preman yang sangat galak, sangat kejam, sama-sama ditakuti orang. Yang satu namanya Amr bin Hisham atau disebut Abu Jahal bin Hisham. Yang kedua disebut Umar bin Al-Khattab. Ini preman. Awal-awalnya 2 orang ini semuanya memusuhi Rasulullah ketika berdakwah. Nah, ini yang menjadikan Rasulullah ketika berdakwah, kalau bahasa sekarang itu nggak ada bodyguardnya. Kayak sendiri orang-orangnya, nggak ada yang benar-benar kuat dalam segi fisik atau dalam segi mental. Akhirnya pada suatu ketika Rasulullah itu berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam
bi ahabbir rajulaini ilaika bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahl ibn Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang kamu cintai ya Allah, yaitu satu Umar bin Khattab atau yang kedua Abu Jahal bin Hisham, atau dalam riwayat yang lain itu dengan redaksi Allahumma izzal Islam bi ahadil Umarain, karena yang satu namanya Umar bin Khattab, yang satu namanya Amr bin Hisham. Fakana habbuhuma ilallah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata yang dipilih Allah adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akhirnya masuk Islam. Wah, Nabi agak tenang sekarang karena ketika berdakwah ada bodyguardnya. Siapa yang berani mengganggu Nabi dalam berdakwah, saya sikat. Itu Sayyidina Umar. Mainnya seperti itu. Nggak ada belas kasih sayang. Siapa yang berani mengganggu, saya sikat. Saya akan menjadi benteng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ini yang menjadi keberanian Rasulullah, semakin berani dakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Nah, dari poin-poin ini, Mbak Marta, kita bisa mengambil pelajaran secara umum bahwa dakwah itu harus berproses. Ada tahapannya. Semua orang, Mbak Marta, itu punya tanggung jawab dakwah loh. Yang punya tanggung jawab dakwah itu tidak hanya Pak Ustadz, tidak hanya Pak Kiai, tidak hanya Bu Nyai, tidak hanya Ustadz, enggak. Semua orang, sampeyan Mbak Marta, itu punya tanggung jawab dakwah. Apa Pak Ustadz? Sebagaimana firman Allah tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Tanggung jawab utama orang yang didakwah itu siapa? Keluarga kita. Untuk mendakwai keluarga kita, itu kita tidak harus menjadi Pak Ustadz, tidak harus menjadi Pak Kiai, tidak harus menjadi Ustadzah atau Bunyai. Kalau kita mempunyai pengetahuan agama, kemudian kita mengetahui ada keluarga kita yang masih kurang benar dalam pemahaman agama, kita beritahu, itu dakwah. Sebagaimana yang Mbak Marta tadi sampaikan di awal, mengajak kebaikan, meninggalkan keburukan. Kalau ada keluarga kita yang kurang baik, kita ajak baik. Itu dakwah kita untuk keluarga dekat kita. Jadi kita semua ini punya tanggung jawab untuk berdakwah, yaitu di lingkup terdekat kita, keluarga kita. Syukur-syukur keluarga kita sudah baik, kita lebarkan, yaitu ke tetangga-tetangga kita, untuk teman-teman kita, dan mungkin kalau bisa ke masyarakat yang lebih luas. Itu proses dakwah yang bisa kita ambil pelajaran dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa sekali ya ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Thaifur. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Saya selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.